Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri, acara 3F Nyorocos bersama dengan rekan kita. Siapa? Sebutkan silakan. The Bro. Dan di sebelah kanan The O. The O. Kali ini kita akan membahas, tapi sebenarnya sih saya sih yang punya cerita nih. Aduh. Karena ini berdasarkan pengalaman waktu saya tur nih. Mungkin tur yang dulu pernah aku ikut kan, yang tur Setelah Lebaran, Pak. setelah Lebaran ke Cipatujah, tapi saya yang The Bro. Nyawalan. Oh, Nyawalan, betul. Tapi itu waktu jalan itu emang kita, atau sebenarnya saya pribadi yang punya pengalaman, yang lain sih tidak tahu ya, karena saya mengalami langsung dengan anak saya, karena saya bonceng dengan anak ya waktu ke Cipatujah itu. Tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah tahun berapa? Tahun yang lalu ya? 2021. Pas Covid berarti. Oh, udah. Setelah Covid 2021 ya. Udah Covid lewat gitu. Kita kan ada anak Perum nih. Nah, di sini nih anak-anak Perum kan ada rencana biasanya nyawalan kan, kita pergi tur ya biasanya kan dengan bermotor gitu kan. Nah, memang kebetulan itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, dan kata teman-teman kan, kata kamu ya, oh itu bukan pengalaman yang menarik ya gitu kan. Jadi itu merupakan pengalaman yang mungkin buat saya mungkin itu cukup mengagetkan ya. Tapi menjadi salah satu cerita bagus ya. Jadi. Nah, tapi menjadi sekarang jadi bahan untuk diceritakan nih. Jadi untuk jadi bahan cerita untuk sekarang ya. Oke, jadi mungkin saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu waktu tur ke Cipatujah ya. Dan kebetulan emang ikut, dan The Bro kayaknya mungkin ada kegiatan lain ya. Ikut ya. Waktu 2021 itu masih sibuk-sibuknya nguli Om. Oh iya, kerja kita jadi semua juga nguli ya. Tapi ini kayaknya waktunya sangat luar biasa ya, padat banget kayaknya. Nguli sih Pak. Nah, nguli sih, ini berarti bus ya. Nguli kota Tasik. Nguling ke Tasik, bager sih itu nama. Oke, Jadi gimana Om? Nih, kayaknya ini jadi cerita yang sangat menarik. Cerita mungkin saya yang harus nanya-nanya karena nggak ikut touring, nggak ikut menyaksikan langsung gitu. Jadi saya pengen tahu dari sininya dulu nih, dari awal itu dalam rangkaian apa, terus misalkan kesana tuh dalam acara apa juga gitu Om. Terus kan kalau tadi touring kan, dan pengalamannya juga sama anak juga ya. Itu gimana tuh gitu? Emang sekeluarga ikut atau gimana itu awal? Oke. Jadi ini cerita ya mungkin tahun 2021 ya? 2020 ya? 2021 betul. Pokoknya sekitar itulah ya. Jadi kan saya mungkin 2021 ya, itu emang kita sebenarnya kita pemuda dari sini yang kita kan ada Pepsi ya. Pepsi itu kan organisasi kepemudaan di Perum Sukamana ya. Kebetulan waktu itu saya masih menjabat nggak ya? Lupa ya? Enggak ya? Udah enggak karena non aktif ya. Kalau guys itu purna, dan tapi kita masih ada aktivitas untuk melakukan tur ya, karena itu kan Lebaran masih area atas sebenarnya ya. Masih punya uang lah, jadi kalau nggak salah itu waktunya tuh H+2 atau +3 setelah Lebaran. Berarti masih hangat Lebaran lah. Masih hangat, dan memang itu saya yang pergi bersama teman-teman dari Perum dengan anak muda atau pemuda sini semuanya, dan saya berinisiatif mengambil atau ngajak anak saya yang kedua yang masih SD masih SD waktu itu, masih SD ya rasanya. Dan kita emang pergi dari sini, dimulai dari sini melalui jalan ke arah Cipatujah Kawalu ya. Dan emang di perjalanan emang sangat menarik ya jalannya, kan kita kan emang Tasik keren ya. Betul. Sekarang Tasik bisa menjadi salah satu destinasi wisata ya. Banyak di Tasik. Terutama wisata alam, pegunungan ya, betul. Alam, pegunungan juga. Dan kalau kita lanjut bisa pantai di sana ya. Oke. Jadi emang selatan itu. Tasik Selatan, tapi bisa arah langsung Pangandaran. Dan emang itu awalnya kita di sini ngabring, cukup langsung namanya ngabring ke Cipatujah dengan tujuan Cipatujah. Saya perjalanan tidak ada masalah ya. Perjalanan saya. Jadi selama perjalanan masih aman-aman aja. Kita justru menikmati ya. Kita tuh berangkat hari Jumat ya Pak. Jumat betul. Jadi pada hari Jumat kita berangkat sore ya? Atau sebelum Jumatan Pak, jam 10. Jumatan. Ini kita Jumatan. Jam Jumatan tuh kita Jumatan di daerah Karangnunga. Betul, Karangnunga Pak. Karena ada salah satu teman kita ada yang copot ya knalpotnya. Aduh. Ya, ada yang copot knalpot. Jadi emang di awal perjalanan kita kayaknya happy ya. Jadi tidak ada masalah. Itu didokumentasikan nggak Om? Ada di. Jadi ada vlognya gitu. Ada tapi itu di akun Barudak Sukamenak gitu. Oh iya. Ada, bukan di akun ini ya.
Dan emang di proses perjalanan tadi sudah saya bahas, kita menikmati, kita happy ya, kita tidak kena cuma satu yang tadi knalpotnya copot aja. Yang jadi masalah ya, yang namanya dodol ya. Masalah minor itu malah. Ya, itu kebiasa lah. Karena faktor dia menggunakan motor tua ya. Oh iya. Dia menggunakan motor tua, memaksakan dan knalpotnya copot karena ada gejeligan ya. Ada gejeligan. Dan mungkin negara saya cangkep sih. Lubang liang. Ada lubang ya, betul, pas belokan ya. Nah, mungkin kita bahas langsung ke lokasi aja. Kita di perjalanan kan tidak ada apa-apa ya, kita alhamdulillah kita aman. Lalu kita sesampai jadi Cipatujah, kita beristirahat sore dan kita makannya. Kita dijamu, alhamdulillah dijamu oleh tuan rumah di situ. Kita makan, kita tetap happy ya, tidak ada masalah. Lalu seiring waktu berjalan kita maghrib kita tetap masih dalam kondisi happy. Kita bakar, kita makan bersama-sama, kita barbecue ya. Wah itu kan anak muda tuh gitu kan ramainya ya. Barbecue kekinian lah, ya kekinian gitulah. Itu kalau tanjung saya sekolah cerita namanya, tapi lah masih anak muda nya nggak lah. Nah emang itu saya seiring waktu terus berjalan, kita tetap happy sampai jam 9 ya, itu masih tidak apa-apa. Tapi kamu kebayang ya suasana di sana, coba mungkin kamu bisa menjelaskan suasana jadi di sana. Ini ya, karena dia ikut ya, terbayang lokasi kita menginap tuh bukan di penginapan. Jadi lokasi kita menginap tuh di bukan di rumah, tapi di Kabupaten Tasik. Itu lokasinya emang agak masuk ke dalam, memang terpencil ya. Mobil lah. Ya, dan itu jauh dari warga ya, jauh dari warga juga. Satu mobil masuk agak naik ke atas. Nah di situ tuh ada kantor dan lain dan fasilitas penunjang lainnya. Ditambah ada lapangan olahraga ya Pak. Lapang olahraga. Ya lapang bola. Di tempatnya lapang bola. Benar, luas banget. Terus di belakangnya itu emang langsung hutan. Jadi area yang terangnya itu cuma di area komplek itu, kantornya rumah itu ya. Jadi ke belakangnya itu udah malam ya, udah hutan. Jadi emang kalau siang tuh emang bagus ya. Emang kalau siang emang tidak mungkin wah ini asik banget nih suasananya. Tapi pas menjelang malam itu berubah drastis. Ada itu bisa nginep di tempat kantor dinas itu ceritanya gimana? Apakah udah punya izin atau misalkan gimana itu? Bisa jelaskan. Emang ada relasi aja gitu. Betul. Jelasin aja jadi ini dia nih yang tahu ini teksnya. Dari sebelum kita berangkat kan ada planning ya Pak. Planning kan kebetulan kan tahun kemarin udah ke Serang sama juga sama anak-anak rumahan. Nah, di tahun yang ada kejadian itu katanya ada emang salah satu kerabat kita, teman kita, kebetulan orang tuanya ada yang dinas di sudah berkoordinasi lah antara anak sama orang tuanya. Intinya jadi ada relasi lah. Ada relasi, betul. Jadi kita pasti punya izin dan diizinkan juga untuk menginap di sana. Tapi tetap jangan jadi maksudnya tadi yang nanti yang melihat tuh bisa gitu tidur di sana, jadi kita ada penjelasannya dulu. Bukan untuk umum ya. Nah itu. Ini bukan untuk penginapan. Ya karena jadi pertanyaan kan ya. Karena ini bukan penginapan umum, tapi kita punya izin ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan karena mungkin ada faktor atau di dinas ada orang tua daripada menginap di luar, berbayar. Ini di sini lah, jadi ngeramekan rumah dengan suasana kan sepi ya. Jadi mereka justru namanya karena haneuteun kita. Asa di Longo. Nah mungkin ini ya, itu sudah jam 9 kita selesai melakukan aktivitas karena kita lelah ya. Kita bakar sudah, kita gitar bermain gitar sudah, happy-nya udah lah intinya ya. Akhirnya kita jam 9 mungkin capek mungkin ya, jadi kita akhirnya beristirahat ya, beristirahat di musola ya. Kita semuanya tidur di musola semuanya karena emang itu ruangannya cukup besar ya untuk menampung sekitar mungkin 12 ya 14 ya. 14 dewasa masuk kayaknya. Kalau 20 orang ya. 14 orang kalau nggak salah kita berangkat. Nah, itu akhirnya seiring dengan waktu kita istirahat karena lelah ya. Di situ tidak terjadi apa-apa ya. Ya masih normal. Kita tidur masing-masing, masih ada yang sedikit berbicara sampai jam 10 masih ada mungkin malam tapi masih ada yang ngomong gitu kan biasa. Biasa suasana ya. Karena soalnya kan anak-anak kalau yang udah capek tidur sebagian, karena ada anak kecil cuman bukan anak bapak aja kan. Ada lagi, ada yang anak juga gitu. Jadi anaknya
yang bapak itu. Nah, anaknya bapak itu ada juga. Jadi seumuran dengan anak saya. Nah, waktu terus berjalan dan pada jam 11 ya, semuanya tidur. Terlelap ya, semua tidur. Dan saya tuh kenapa tahu jam 11 karena saya masih bangun tiba, jadi agak terjaga. Saya lihat, oh anak saya udah tidur belum gitu kan, tidur lagi. Ngecek karena anak saya kan posisinya di pinggir banget nih, pinggir saya nih. Udah, muringkak tuh. Ngomong lagi muringkak benar. Lalu pada jam 12 tepatnya jam 12 kalau nggak salah 12:05 ya. Saya terjaga kembali. Saya bangun ya. Tapi itu dengan kondisi karena ada terasa yang memanggil. Ya. Saya pas lagi tidur, lagi merem, panggil nama gitu. Ya. Yang makin saya kaget bukan karena panggilannya juga. Dia berposisi di luar. Pintu itu kan waktu jam itu pintu udah ditutup. Iya. Si musola itu pintunya udah ditutup, semua tertidur, tapi dia jam 12 itu udah posisi di pintu di luar. Pintu sudah terbuka, dia di luar pintu gitu kan. Dengan ekspresi yang dingin, aduh meringkak bener tuh. Dengan ekspresi yang dingin, cuma memandang, ya mau ke WC, mau pipis gitu kan. Saya tidak ambil pusing. Ya. Jadi saat itu tidak terpikirkan apapun, nggak ada apa-apa. saya nggak lihat kiri kanan, enggak ya. Saya cuma terfokus ke arah anak saya yang ada di luar gitu. Ya. Kebetulan juga kan posisi WC-nya berseberangan ya Pak. Berseberangan, jadi kita harus jalan keluar di sana. Jadi tidak langsung di pinggir, di pinggir bukan, jadi jalan lagi gitu kan. Lalu saya tidak ambil pusing, dia kenapa? Ya coba saya nama. Kamu manian, jam sakit biasa di rumah wae kamu siun, pasti harus berarti ada yang aneh gitu ya. Ada yang aneh. Saya juga di situ agak aneh. Dia, kamu kena lagi bahasa Sunda, bisa tamunya nggak ngerti ya. Dia, kamu lagi ngapain di sana? Ini kan udah malam, kamu nggak takut? Dia cuma diam, pengen pipis ya. Itu aja dia, cuma segitu aja katanya, cuma pengen pipis udah. Akhirnya saya terbangun, saya mendekati, lalu saya rangkul. Ayo tuh, kata saya, kita temenin ke WC gitu kan. WC kan jarak sekitar mungkin 10 meter ya. Adalah. Nah, dan lokasi WC itu kalau kita tahu di belakangnya itu langsung kebun kosong, ada balong juga terbengkalai, agak terbengkalai ya, dengan pohon-pohon tinggi ya. Jadi saya waktu itu sampai saya antar saya ke WC ya, dia tetap dengan muka dingin gitu kan. Dia tidak memperlihatkan. Biasa kan dia ceria ekspresi kan? gitu. Dia kan ceria gitu kan. Lalu saya tungguin, saya tetap, lalu saya rangkul, udah beres, udah ya, dia keluar, saya rangkul, kita bawa ke dalam. Saya masih bertanya, ya, kamu berani jam segini? Biasa kamu kalau di rumah kan takut gitu kan. Ini kamu kok bisa keluar dari ruangan langsung posisi dulu, nggak bangunin ayah dulu gitu kan? Enggak ya, saya udah nggak kuat, pipis gitu, udah aja. Saya tidak ambil pusing. Terus saya masuk ke musolanya untuk tidur lagi. Saya tutup pintu ya, udah saya tutup pintu dan mungkin saya tertidur kembali ya. Saya rasa dia juga mengikuti, kalau saya rasa ya dia mengikuti saya juga ikut tidur di samping saya ya. Nah, yang bikin kagetnya bukan itu sebenarnya. Pas jam 5 kita bangun semua nih, kita bangun. Sholat subuh ya. Nah, sholat subuh kita bangun semua. Pas sholat subuh saya langsung masih penasaran nih. Dia, kamu kok malam beneran nggak takut keluar jam 12 langsung mau ke WC mau pipis, kamu udah di luar gitu kan, nggak bangunin ayah gitu. Bangunin dia pipis. Dia agak kaget ya. Kaget pasti. Ya, aku mau nggak pipis, aku mau tidur katanya, kata anak saya itu. Kamu bangun, kamu udah di depan pintu tadi malam saya lihat gitu, kamu manggil ayah gitu kan. Enggak ya, aku tidur. Tapi pas aku lihat malam di samping kamu udah nggak ada gitu kan. Pas saya masuk kan, kita emang udah nggak ada di samping gitu. Kamu kan nggak ada di samping, pasti kamu keluar. Saya emang nggak keluar Pak ya, saya cuma pindah tempat dari tempat pinggir ayah ke sebelah sana karena dingin. Karena di sebelah sana ada sajadah, jadi saya tidur di atas sajadah karena dingin gitu kan. Nah, di situ saya mulai nggak enak banget. Jadi malam saya merangkul itu siapa yang saya rangkul, saya antar gitu kan. Saya antar ke WC, saya rangkul gitu kan. Sampai kita masuk ke musola, kita tidur bersama. Dan ya saya tuh, aduh ya Allah tuh gue nggak kemana. Dan sampai akhirnya saya tidak banyak bicara ya sampai saya itu, karena kita kan masih di lokasi, jadi enak ya takutnya bikin gaduh gitu kan. Suasana nggak enak gitu lah. Enak ya. Dan akhirnya kita di perjalanan, akhirnya menuju Pangandaran ya. Ya, perjalanan pulang tapi lewat Pangandaran. Kita kan makan dulu nih. Di rumah makan, saya penasaran juga, masih tetap penasaran. Ya, kamu bercanda gak cerita benar? Kamu malam bener nggak keluar?
sumpah ya saya nggak keluar, saya cuma bergeser tempat tidur aja karena saya dingin. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman dan emang teman-teman reaksinya, wah cina ada cina segini, mungkin ya ini mungkin mungkin teman-teman ngomong gini, mungkin karena kita gaduh, kita bermain musik, kita bermain musik, kita ya tadi kan saya bilang kita main musik, kita barbecue dengan mungkin berisik ya, mengganggu mungkinnya. Jadi tapi yang karenanya kok saya gitu ya, jadi masalahnya gitu kan, jadi saya jadi nggak enak. Nah mungkin kita bisa mengambil hikmah, jadi emang kita di suatu tempat manapun, kondisi apapun kita harus menjaga lokasi tersebut. Kita harus menghormati lah gitu kan, karena kita pasti tahu di sekitar itu pasti ada makhluk lain gitu hanya. Mungkin tapi kalau itu kalau menurut si sebelumnya pernah ngobrol nggak kayak misalkan harus jaga-jaga gitu loh, misalkan di sini harus nggak terlalu berisik atau gimana gitu. Jadi kan kita kan maksudnya kan kalau datang itu kan excited lah ke sebuah tempat itu, jadi pasti mungkin berisik atau apa gitu. Jadi kalau mungkin dari awalnya udah dikasih tahu mungkin kita agak bisa menjaga gitu ya sebetulnya. Tapi betul. Oh jujur ya, kita nggak ada peringatan, nggak ada apapun, kita coba datang langsung aja menikmati suasana aja langsung. Dan emang kayaknya emang mungkin saya yakin sih di yang stay di sana ya, yang baik yang punya rumah dinas atau yang tugas di sana pasti pernah mengalami ya. Tapi mereka tidak mengungkapkannya. Tapi emang kesalahan kita, yakin itu kita mengganggu kadang keramaian kita buat, kegaduhan yang kita buat ya. Jadi hilaf lah kita hilaf lah. Jadi bukan di situ aja sebenarnya, dimana kita berada kita harus menjaga tempat atau yang kita datangi ya. Jangan buat kegaduhan, khususnya kita kan tetap mengucap salam gitu kan, apapun namanya ya. Saya akui itu mungkin kesalahan kami semua, itu aja. Mungkin silakan ada yang mau beri masukan atau apa, mungkin pengalaman itu maksudnya kita apakah hal itu apa maksudnya kedepannya kita harus bagaimana kedepannya mungkin penonton kan oh berarti emang itu harus menjadikan hikmah buat semua gitu. Betul. Jadi sebetulnya kan mungkin gitu kadang-kadang ada orang yang kurang percaya tentang masalah hal-hal misteri lah, namanya juga misteri lah namanya maksudnya. Kadang ada yang nggak percaya, ada yang apatis, ada yang peduli juga. Sebetulnya kita makan tetap membebaskan lah, cuma nge-share pengalaman aja mungkin ya. Jadi supaya kita untuk lebih menjaga etika mungkin. Dimanapun kita berada harus menjaga etika. Jangan pun di tempat yang baru kita datangin, di rumah sendiri pun kita harus tetap jaga jaga kondisi, jaga ucapan jika apa. Soalnya kan di semua tempat kita emang berdampingan secara tak kasat mata, makhluk tersebut, makhluk halus itu ada. Jadi kita harus saling menghormati aja lah gitu ya. Mungkin itu aja cerita ya, pengalaman saya pribadi itu yang cerita menarik kan. Kayaknya nggak pengalaman menarik. Saya nggak mau kelamaan lagi. Yang penuh saya yang terjadi buat. Jadi intinya mas. Jadi kalau bahasa Sunda mah jadi luas kadereunakeun. Jadi sampai saja pas kejadian saya tidak bicara sampai udah keluar dari lokasi tersebut, saya baru berani berbicara dengan orang ya. Jadi emang saking saya pengalaman enak itu buat saya pribadinya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya pribadi ya. Mungkin hikmahnya ya bisa apa maksudnya bisa persepsi masing-masing ya gitu kan. Silakan aja persepsi masing-masing, intinya kita harus menjaga suasana, menjaga hati, menjaga lokasi tersebut. Yang ini etika lah dinamanya ya, terutama ucapan nah itu penting menjaga kita tadi santai jaga lah wajib baturanku wajib gitu ya kudu dijaga ulah sompral sebenarnya. Betul dan begitulah. Mungkin Cok boleh tutup Pak. Sangat mungkin kalau Om Cuy yang mengalami kurang ini ya, maksudnya kayak bukan menarik tapi bikin kurang bagus lah ya, tapi menurut saya mendengarkan jadi seru gitu Om, yang mendengarkan karena jadi ada cerita menarik gitu ya buat didengarkan. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kita semua, terus pelajaran buat saya juga pribadi mungkin gitu yang masih sering sompral atau gimana itu. Nah mungkin sekian dulu Om cerita ini dari Om gitu ya. Oke, nanti kita bahas cerita lainnya. Mungkin cerita saya juga ada, terus dari Om juga ada lainnya lah. Karena kita masih panjang gitu. Episode masih panjang. Episode panjang. Berapa episode Mas? 1000 Pak, udah dicatat. 1280 sekian lah, setengah deh. Bukan nama to be continue. Nah, jadi channel 3F Firmasi ini 3 channelnya Rocos ya, karena 3F-nya Rocos itu emang pasti banyak cerita yang akan dibahas ya. Karena kan kita punya 3 tema nih. Ini cuma tema
tentang masalah kenyataan atau masalah nyata ya. Dan belum bola, belum musik ya, tapi ini kita emang lagi asik ngebahas yang pengalaman pribadi lah gitulah. Jadi kan kita bisa sharing ya, betul. Kita bisa saling introspeksi diri ya dengan sikap kita dimanapun kita berada. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dengan pengalaman saya pribadi di Cipapuja ya dulu waktu kita tur ya jalan-jalan. Oke, sampai jumpa lagi di season kita atau pertemuan kita yang ke depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel 3F Nyorochos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.